Terlihat seorang ibu bersembunyi dengan anak gadisnya yang masih bayi tersebut. Tidak lama dari itu datang seorang pria. Pria itu terlihat membawa anak laki-lakinya yang masih bayi. Di sana pria tersebut mencari rongsokan dari tempat sampah. Ia mengais rezeki dari sisa-sisa dari tempat sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Pria ini sedang mencari sisa barang rongsokan. Cara diam-diam wanita ini menukar anak pria itu. Anak pria tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara anak wanita ini berjenis kelamin perempuan. Dengan tega ia menukarnya begitu saja. Tak lupa wanita ini meletakkan sebuah surat di dekat bayi perempuannya itu. Kemudian wanita ini pergi meninggalkan pria tersebut sembari membawa anak laki-lakinya. Ketika pria ini telah selesai mencari barang rongsokan dari tempat sampah tersebut, betapa kaget dan terkejutnya ia melihat anaknya itu telah berubah, bahwa ada seseorang yang telah tega menukar anaknya tersebut. Di surat itu bertuliskan, "Tolong jaga anak perempuan ini, anak laki-lakimu aman bersamaku." Pria ini tak menyangka ada seseorang yang tega menukar anaknya dengan anak yang berbeda. Mau tidak mau, suka tidak suka, pria ini dengan terpaksa merawat anak perempuan tersebut. Sementara di sisi yang berbeda, wanita ini telah sampai di rumahnya kembali. Dia mengenalkan anak laki-laki itu kepada suaminya dan kakeknya yang kaya raya ini. Di sana kakeknya itu sangat senang melihat cucu pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki yang sangat ia impikan dan ia dambakan. Rupanya dari penukaran tersebut ada niat terselubung dari wanita ini dan suaminya. Walaupun anak pria itu telah ditukar, ia berjanji dengan bayi perempuan ini akan merawatnya dengan sepenuh hati. 19 tahun berlalu, terlihat seorang pemuda berjalan bersama gengnya. Tidak diduga dan tidak disangka, pemuda ini menendang puluhan telur milik pria ini. Seketika telur itu pecah hancur berhamburan. Lalu anak gadis pria itu melihat telur dagangan ayahnya dihancurkan oleh temannya begitu saja. Begitu keterlaluan pemuda ini, ia menghancurkan telur milik pria ini dan anak gadisnya. Rupanya dari kejadian itu, kakek dari pemuda tersebut melihat dengan jelas aksi cucunya itu yang begitu keterlaluan. Di sana kakeknya itu menelpon cucunya tersebut. Ia berkata bahwa hari ini kakek tidak bisa menjemput dirimu. Kakeknya itu pun kecewa melihat tingkah laku cucunya itu. Keesokannya ketika di sekolah, gadis ini terlambat sedikit datang ke sekolah. Ketika gadis ini masuk ke dalam kelas, pemuda ini bersama rekan-rekannya mengejek gadis tersebut. Gadis yang bau telur. Bahkan ketika saat gadis ini duduk di bangkunya, pemuda itu berkata, "Semprot dulu menggunakan pewangi, Bu. Gadis ini bau telur busuk." Begitu keterlaluan pemuda ini, begitu merendahkan gadis dari penjual telur tersebut. Saat gadis ini sedang duduk membaca buku, datang pemuda itu yang langsung menceplokkan telur busuk ke kepala gadis itu. Di sini gadis itu berkata, "Apa salahku? Kenapa kalian tega menganiaya diriku?" Tidak lama dari itu datang kakek dari pemuda tersebut menggunakan baju pakaian gembel, di mana kakeknya itu mengajak cucunya tersebut untuk ikut dengan dirinya. Kakeknya itu pun membawa cucunya tersebut. Hal tersebut membuat teman-temannya tertawa melihat pemuda ini. Pemuda ini bingung kakeknya itu mau membawa dirinya kemana. Kakeknya ini mengajak pemuda tersebut ke sebuah rumah. Ternyata sang kakek mengajak cucunya itu ke rumah pria penjual telur. Sang pemuda mengenali pria penjual telur itu. Pria itulah yang pemuda ini telurnya ia pecahkan begitu saja. Ternyata di sana kakek itu mengajak cucunya itu untuk membantu pria tersebut dan anak gadisnya berjualan telur. Di sini kakeknya tersebut mengajarkan kepada cucunya itu, jangan pernah merendahkan orang lain. Tentu orang yang kita rendahkan lebih rendah daripada kita. Bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita. Hari demi hari berlalu, pemuda ini pun terlihat menyatu dengan pria penjual telur itu dan anak gadisnya. Hingga di suatu ketika, terlihat pemuda ini bertemu dengan teman-temannya. Lalu, teman-teman dari pemuda tersebut melemparkan kertas pada pemuda tersebut dan gadis ini. Pemuda ini bertanya, "Kenapa kalian seperti itu kepada diriku?" Tidak lama dari itu, datang orang tua dari pemuda itu. Orang tuanya bertanya, "Kenapa kamu jadi gembel seperti ini? Siapa yang mengajarimu?" Ketika orang tuanya itu marah terhadap pemuda tersebut, datang sang kakek yang langsung membela cucunya itu. Rupanya di sini kakeknya itu melakukan ini ada alasannya. Saat kakek ini melihat cucunya itu yang merendahkan pria penjual telur ini, kakeknya ini datang menemui pria penjual telur tersebut.
untuk meminta maaf. Ketika kakeknya itu sampai di rumah pria penjual telur, ia bertemu dengan anak gadis penjual telur dan pria penjual telur ini. Sang kakek meminta maaf atas perbuatan cucunya itu yang begitu keterlaluan. Kakek ini juga meminta maaf kepada anak gadis pria penjual telur itu atas perbuatan cucunya, pria penjual telur ini dan anak gadisnya itu. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, pria penjual telur ini berkata bahwa anak gadis ini bukanlah anak kandungnya, tapi sudah ia anggap menjadi anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya itu adalah seorang anak laki-laki yang ditukar oleh seseorang 19 tahun lalu dengan anak perempuan ini. Kemudian pria tersebut menunjuk sebuah foto anak kandung laki-lakinya itu pada kakek tersebut. Ketika kakek ini melihatnya, foto itu ternyata adalah cucunya yang dulu yang sudah besar sekarang. Rupanya di sini kakek itu menyadari bahwa ada niat terselubung dari anaknya itu dan suaminya. Anak kakek tersebut dan suaminya, mereka melahirkan anak perempuan. Namun karena ingin menguasai harta kakek yang kaya raya ini, wanita itu dan suaminya berencana menukar anak pria penjual telur itu dengan anaknya 19 tahun lalu. Karena jika anaknya laki-laki, ia menjadi pewaris tunggal dari harta kakek yang kaya raya ini. Kebenaran ini pun terbongkar semua. Pemuda ini pun sangat merasa bersalah terhadap pria penjual telur itu, yang tak lain tak bukan adalah ayah kandungnya. Hanya karena harta semata, wanita ini pun dengan tega menukar bayi tersebut. Lalu kakek ini memutuskan ikatan dengan anaknya itu. Tidak ada hak, tidak ada harta sepeser untuk anak wanitanya itu dan menantunya. Lalu kakek tersebut menyuruh anak dan menantunya itu segera pergi dari sana. Ingat, sebaik-baik kebenaran adalah kejujuran. Film ini pun berakhir, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua.